Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Zulkarnain. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lelang. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi lelang. Definisi lelang di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan adanya pengumuman lelang. Jadi maksudnya adalah lelang itu adalah proses penjualan barang yang mana si penjual menawarkan kepada penawar dengan memasang harga tertinggi yang nantinya barang tersebut akan dijual kepada penawar yang menawarkan harga tertinggi. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan asas-asas lelang. Asas-asas lelang ada 5. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kepastian hukum, yang keempat adalah efisiensi, dan yang kelima adalah akuntabilitas. Ya, saya jelaskan yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya adalah jadi lelang itu terbuka untuk umum. Informasi-informasi lelang juga terbuka dan jujur terbuka kepada masyarakat umum dan jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan di sini maksudnya adalah menciptakan keadilan di dalam proses lelang, tidak ada kecurangan dan keberpihakan. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum di sini maksudnya adalah di dalam lelang terdapat risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik yang digunakan untuk peralihan hak atas barang atau objek lelang serta sebagai alas penyerahan barang, peralihan barang. Nah, tanpa akta otentik ini, risalah lelang tersebut, maka penyerahan barang itu tidak sah. Maka dari itu yang dimaksud kepastian hukum di sini adalah terdapat akta otentik berupa risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Berikutnya adalah asas efisiensi. Efisiensi di sini di dalam lelang menjamin bahwa mudah pelaksanaan jual beli barang di dalam lelang itu lebih mudah dan cepat karena sudah ditentukan oleh waktu. Jadi lelang itu waktunya sudah ditentukan, jadi ada jaminan dalam pelaksanaannya, yaitu lebih cepat dan tepat waktu. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas di sini jadi pejabat lelang, penjual dan pembeli harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pelaksanaan lelang. Maksudnya asas akuntabilitas ini adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pejabat lelang, penjual dan pembeli kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam lelang. Ya, setelah saya tadi di awal menjelaskan mengenai definisi dan asas-asas lelang, kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum lelang yang ada di Indonesia. Dasar hukum lelang di Indonesia itu sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Lelang Vendor Reglement Ordonansi 28 Februari 1908 yang kemudian diganti dengan Statblad 1941. Yang kedua adalah Instruksi Lelang atau Vendu Instruksi Statblad 1908 yang kemudian diganti dengan Statblad 1930. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 27 garing PMK 06 garing 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Setelah mengetahui tentang dasar hukum, berikutnya adalah mengenai jenis-jenis lelang yang ada di Indonesia. Apa saja jenis-jenis lelang yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah lelang eksekusi, yang kedua adalah lelang non eksekusi wajib, yang ketiga adalah lelang non eksekusi sukarela. Balik lagi yang ke pertama, yaitu lelang eksekusi.
Apa itu lelang eksekusi? Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial. Termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusi barang terampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai atau dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, dan lelang eksekusi pajak. Dan masih banyak lagi tentunya. Yang berikutnya adalah lelang non eksekusi wajib. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan biasanya oleh BUMN. BUMN di sini adalah Badan Usaha Milik Negara, kemudian BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, atau instansi pemerintah non-PNS yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang. Kemudian yang terakhir adalah lelang non-eksekusi sukarela. Lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN atau BUMD berbentuk persero. Ya, tadi kita sudah mengenai definisi lelang, asas-asas lelang, dasar hukum lelang, dan jenis-jenis lelang. Dan yang terakhir, saya di video ini akan menjelaskan mengenai lembaga yang terkait dengan proses lelang. Ada beberapa lembaga yang terkait dengan proses lelang di sini, termasuk salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disingkat KPKNL. Yang kedua adalah Balai Lelang, yang ketiga adalah Pejabat Lelang, dan yang keempat, yang terakhir adalah Pemandu Lelang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. KPKNL di sini adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau disingkat dengan DJKN, yang salah satu tugasnya itu menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, serta lelang sukarela. Yang kedua adalah Balai Lelang. Balai Lelang itu merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Nah, dalam hal ini Balai Lelang itu diibaratkan sebagai event organizer dalam penyelenggaraan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Lelang di sini itu mendapat surat perintah dari pemohon lelang. Pemohon lelang ini berupa perusahaan maupun perorangan. Nah, untuk melakukan pengurusan lelang, mulai dari permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, lalu membantu melakukan penagihan, lalu mengumumkan rencana pelaksanaan lelang, serta beberapa hal lain yang diperjanjikan antara Balai Lelang dengan pengguna jasa Balai Lelang. Yang berikutnya adalah Pejabat Lelang. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan lelang penjualan barang secara lelang. Ada dua pejabat lelang di sini. Yang pertama adalah pejabat lelang kelas 1, adalah pejabat lelang dari pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang berwenang untuk melaksanakan lelang eksekusi, non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Dan yang kedua adalah pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2 di sini adalah pejabat lelang swasta yang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela saja. Nah, berbeda dengan pejabat lelang kelas 1 yang berhak melaksanakan 3 jenis lelang. Nah, yang berikutnya adalah pemandu lelang atau afslager. Nah, pemandu lelang di sini bertugas untuk membantu pejabat lelang dalam menawarkan dan menjelaskan barang pada pelaksanaan lelang tersebut.
Jadi pemandu lelang di sini bertugas untuk menjelaskan mengenai barang serta menawarkan barang tersebut atau objek lelang ini kepada para peserta lelang. Ya, mungkin cukup sekian video mengenai lelang yang bisa saya sampaikan, dan saya harap semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai lelang. Dan untuk kekurangannya saya juga mohon maaf karena saya di sini juga masih sama-sama belajar. Mungkin sampai di sini videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.